Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat iktikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita masih pada ayat yang membahas yaitu ayat yang ke-30 daripada suratul Baqarah, qauluhu ta'ala wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara dengan malaikat-malaikat penjaga bumi, yang mana saat itu bumi masih kosong karena terjadi invasi atau penyerangan para malaikat mengusir bangsa jin. Waktu itu kemudian para malaikat bumi ini menjaga eksistensi bumi. Lalu Allah berfirman kepada mereka, wahai para malaikat, aku akan membuat atau menciptakan seorang khalifah yang akan mengatur mengatur bumi seisinya. Maka para ulama berbeda pendapat, khalifah yang dimaksud itu apa? Ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan yang dimaksud khalifah yaitu para nabi dan para rasul. Tugasnya apa? Menegakkan hukum-hukum syariat Allah di atas muka bumi. Atau yang kedua, qauman yakhlufu ba'duhum ba'dan qarnan ba'da qarnin, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan sejenis makhluk yang namanya manusia. Mereka akan beranak pinak dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Tugasnya apa? Sama, menjaga eksistensi bumi. Jadi memang bumi ini perlu ada yang mengatur. Siapa itu? Bangsa manusia. Dari zaman Nabi Adam terus lanjut generasi seterusnya, generasi setelahnya sampai nanti ila yaumil qiyamah. Lah, kemarin kita membahas tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala perlu membuat yang namanya khalifah di muka bumi. Perlu membuat namanya khalifah. Khalifah itu apa artinya? Pengganti. Disebutkan bahwasanya usurul mustakhlafi alaih an qabuli faidihil ilahi wa adami ahliyatil alam fi talaqqi amrihi ta'ala bighairi wasithah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasul menjadi penggantinya Allah di muka bumi ini. Karena apa? Karena bumi, manusia, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini tidak bisa menerima kontak langsung, telepon langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau berkomunikasi dengan manusia misalnya, maka yang terjadi manusianya yang hancur, tidak akan kuat. Ya, seperti kita sampaikan, seperti ceritanya Nabi Musa ketika meminta kepada Allah agar Allah tajalli, tampak, bisa dilihat secara kasat mata. Apa yang terjadi? Fakharra sa'iqa. Akhirnya Nabi Musa menjadi semaput, pingsan. Ini baru Nabi loh, sudah Nabi, pangkatnya seperti itu. Apalagi kita yang bukan Nabi sama sekali. Mbok kaya apa gambarane nampa atau menerima informasi langsung dari Allah, pasti tidak kuat. Maka perlu Allah menciptakan Rasul, mengangkat Nabi dan Rasul yang mana mereka adalah manusia-manusia pilihan yang mampu dan kuat untuk menerima sinyal-sinyal informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari Nabi dan Rasul tersebut disampaikan kepada kita. Maka di sini disampaikan falistifadatu minhu ta'ala innama tahsulu biwasitati jihatain. Maka apapun yang Allah limpahkan kepada kita, ya, itu akan terjadi jika terpenuhi dua sisi. Apa itu?
aidzi jihatit tajarrud wa jihatit ta'alluq, yaitu orang yang memiliki sifat tajarrud dan sifat ta'alluq. Jadi sifat tajarrud itu alias manusia-manusia yang diharapkan atau yang spesifikasinya melebihi manusia lainnya, alias mereka tidak ada tilku mantel kalih donya. Para nabi, para rasul, mereka zuhud apa tidak? Zuhud. Warok apa tidak? Ya fi ghayatil warok. Mereka punya spesifikasi zuhud yang tingkat tinggi. Maka orang-orang yang seperti ini bisa menerima setrum dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain mereka juga punya jihatit ta'alluq. Mereka juga punya sisi-sisi kemanusiaan. Loh, lapo Nabi digawe dadi kaya manusia? Kenapa? Karena butuhnya apa? Kita ini manusialah yang menjadi khalifahnya Allah di muka bumi. Maka merekalah yang menyampaikan atau mengajarkan informasi-informasi tersebut. Ya kudune kok bangsa manusia. Paham sampeyan? Jadi makanya para nabi, para rasul, ada makalah dari para ulama, kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan diciptakan dari bangsa malaikat. Kan harusnya seorang rasul itu kan luar biasa, tapi kenapa beliau diciptakan dari bangsa manusia? Karena untuk menerima informasi dari Allah Subhanahu wa taala perlu orang yang speknya seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya jihadut tajarrud. Beliau punya koneksi atau jiwa yang bisa nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain beliau juga harus bisa nyambung dengan manusia. Maka beliau yo nikah, yo lapar, yo nangis, yo sedih kan gitu kan. Untuk apa? Biar kita manusia bisa mempelajari, bisa mengetahui dan bisa meniru sifat meneladani akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan kalau Kanjeng Nabi itu dari bangsa malaikat, maka apakah manusia bisa mengambil manfaat dari bangsa malaikat? Tidak bisa. Walaupun mereka makhluk yang suci, makhluk yang jernih, makhluk yang tidak pernah berdosa, tapi kita bangsa manusia, beda dimensi kita dengan bangsa malaikat. Saapi-api malaikat, manusia tetap muni hele mengancen malaikat kok, ya enggak? Nggih ta mboten? Ya, karena dia suci. Nanti malaikat ora ketok lah, malah tambah masalah lagi kan. Katanya malaikat itu disuruh menjadi tuntunan misalnya nggih. Tapi kita nggak bisa melihat malaikat. Terus buat apa? Terus buat apa? Bagaimana kita bisa menjadi khalifah penegak syariatnya Allah di muka bumi ini? Maka di sini walidza lam yastambi illahu subhanahu malakan fa innal bashar la yaqdiru 'alal istifadati minhu. Maka tidak aneh Allah Subhanahu wa taala enggak pernah ngangkat nabi ataupun rasul dari bangsa malaikat, karena enggak ada gunanya ngangkat nabi dan rasul dari bangsa malaikat. Saake menusone, saake kita enggak bisa mengambil pelajaran likaunihi khilafah jinsi. Ala tara anna sultana ja'alal wazira bainahu wa baina ra'iyati idhum aqrabu ila qabulihim minhu. Beliau berlogika seperti ini. Kamu tahu enggak mengapa antara pejabat dengan rakyat itu pasti ada penengahnya, pasti punya anak buah. Misalnya raja itu pasti punya menteri. Kenapa harus ada menteri? Kenapa enggak langsung aja rakyat komunikasi langsung sama rajanya? Ya remuk. Rakyat nggak tahu tupoksinya bagaimana muamalah atau berinteraksi dengan seorang raja. Yang paling bisa adalah menteri. Menteri bisa dekat sama raja, juga bisa dekat dengan rakyat. Maka itu yang namanya penghubung. Kalau di Pondok Al-Fatah itu paling gampang, contohnya mudabir. Mudabir itu penengah antara keluarga dalam kiai dengan santri. Santri misalnya langsung matur sama Abu Yawani, Buya, kami mau pengen beli laptop Buya. Sampai kira-kira kami tim media mau beli laptop untuk dakwah jenengan biar terkonten dengan baik. Berani jenengan? Gak berani, mesti tanya sama mas-mas mudabir atau pengurus.
tolong tangketke sama Abi atau Gus Anik bagaimana, itu sama, itu kurang lebih sama. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur sekali Allah Subhanahu wa taala jadikan para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa manusia. Enggak kebayang kalau beliau dari bangsa malaikat. Kaya apa repote awak dhewe berkomunikasi dengan makhluk astral, dengan makhluk yang tak kasat mata. Mereka cahaya, kita tanah. Iya, mereka tinggi, kita hina. Apakah bisa seperti itu? Lagi wong lanang wedok beda strata saja sudah gak mungkin nikah kan? Apalagi ini beda jenis, beda ciptaan. Nah ini Masya Allah. Lalu kemudian wa hikmatu qawlihi ta'ala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah arba'atu umur. Adapun Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dulu dengan malaikat untuk menciptakan manusia. Hikmahnya apa? Wong Allah itu Tuhan. Ya seharusnya secara tugas pokoknya sebagai Tuhan ya sak karepe dhewe. Wong Tuhan kok pemilik alam semesta, mau ciptakan apa saja fadol terserah. Tapi mengapa Allah sebelum menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam, mengajak musyawarah para malaikat terlebih dahulu? Apa Allah nggak mampu? Apa Allah ini ragu-ragu kan gitu kan? Maka dijawab di sini, Allah berinteraksi, berbicara dengan malaikat sebelum menciptakan Nabi Adam itu ada beberapa hikmah. Yang pertama kata beliau, ta'limul musyawarah fi umurihim qabla an yaqdamu 'alaiha wa 'ardiha 'ala fiqatihim wa nasaihihim wa in kana huwa bi ilmihi wa hikmatihil balighah ghunyan 'anil musyawarah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya mau mengajarkan kepada malaikat atau mungkin kepada manusia tentang pentingnya musyawarah sebelum melaksanakan suatu urusan. Misalnya itu kita mau membuat sebuah program, bangun masjid, bangun pondok, bangun bangunan majelis misalnya. Itu walaupun Anda yang sebagai ketua yayasan, walaupun Anda yang punya uang, tapi alangkah baiknya untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan anggota Anda, khususnya orang-orang yang punya ilmu, khususnya orang-orang yang punya nasihat yang baik. Ajak mereka musyawarah. Nah, itu Allah tuh sedang ngajari kita gitu loh. Wong Allah sebagai Tuhan saja musyawarah kok. Lah kamu manusia sebagai makhluk kok nggak butuh musyawarah? Sehebat apa Anda mau menyaingi Allah? Kan gitu ya. Nah gitu loh maksudnya. Ini levelnya Allah. Jadi Allah tuh mau mengajari kita pentingnya musyawarah. Walaupun Allah sendiri tahu hikmahnya semuanya atau segala sisi daripada penciptaan manusia itu Allah tahu, nggak perlu malaikat tahu, itu tidak masalah aslinya. Tapi Allah pengen ngajari kita tentang pentingnya musyawarah. Begitu juga nanti Anda kalau mau lulus itu perlu musyawarah sama orang tua. Mau meneruskan pendidikan di mana, apakah langsung nikah, apa langsung but gawe, itu perlu dimusyawarahkan. Nah, biar nanti biar tidak kejeglong, tidak salah langkah. Penting musyawarah. Wong Allah saja musyawarah, Tuhan alam semesta, masa kamu bagian terkecil dari alam semesta tersebut tidak mau musyawarah pun. Lalu yang kedua, idharu fadlihi rajih ala ma fihi minal mafasid bisu'alihim wa huwa qawluhu ataj'alu ila akhiril ayah wa jawabuhu wa huwa qawluhu inni a'lamu ma la ta'lamun. Hikmah yang kedua, Allah berbicara tentang menciptakan Nabi Adam atau manusia kepada para malaikat. Itu Allah sebenarnya pengen unjuk kelebihannya sebagai Tuhan. Jadi kadang itu perlu kita menampilkan kelebihan kita. Misal ya, Anda dipilih oleh dalem atau kiai untuk menjadi ketua pondok. Padahal di mata orang lain Anda ini nggak pantas jadi ketua pondok. Anda nggak pantas untuk jadi ketua pondok. Maka perlu untuk
bahasa kalau kita yang gampang ini kemlete sithik. Perlu untuk ya unjuk kelebihan, unjuk gigi. Aku ini bisa loh, gitu ya. Aku ini bisa mengatur acara, bisa mengatur manajemen ini dengan baik. Harus pamer. Kalau misalnya ya, Anda ini dalam ranah masyarakat misalnya. Kemudian Anda ini kemudian diangkat menjadi khotib atau imam. Terus ada orang yang menyaksikan Anda sebagai khotib. Isono ndek dadi khotib, isono ndek dadi imam. Jawab, saya dulu ini ngaji di Pondok Al-Fatah, Ya Ahmadi Abdul Fattah. Saya punya 2 sanad bin Nadhar sama bil ghaib. Saya saya hatam sorogan sama Gosani Qurratul Uyun misalnya. Jadi kurang alim apa saya kan gitu kan. Perlu seperti itu, kadang itu perlu untuk menaklukkan orang-orang yang menyaksikan Anda tidak meyakini atau meragukan kemampuan Anda. Allah juga sama seperti ini. Allah tahu bahwasanya para malaikat itu pesimis bahwa kalau Allah ciptakan manusia pasti nanti manusia saling membunuh. Tapi Allah mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya walaupun mungkin prediksi kalian bahwasanya manusia nanti akan saling membunuh, tapi aku sebagai Tuhan lebih mengetahui kemaslahatan bumi daripada apa yang kalian tidak ketahui. Kan gitu kan? Jadi Allah perlu unjuk gigi sebagai Tuhan. Ini juga sama, sampean juga sama seperti itu. Nek kemeng wong dihina orang, tunjukkan aja ijazahmu, tunjukkan aja sanad-sanad keilmuanmu biar tidak digapah wong. Tujuannya apa? Tujuannya biar agama ini bisa dikawal oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Masalahnya ngapunten, agama Islam ini sudah mulai dikawal sama orang-orang yang enggak benar. Enggak perlu tawadhu Anda yang alim, enggak perlu isan-isin Anda yang hafizul Quran, apalagi selesai ngaji tafsir Jalalain, jangan malu, enggak boleh tawadhu seperti itu. Wong yang goblok aja pede kok ya kan? Apalagi masa Anda yang pinter enggak malah menjadi orang yang pesimis, ewohan, isinan, tawadhu. Itu bukan tawadhu. Imataduddin itu namanya mematikan agama. Kalian tahu malah sok-sokan bilang saya tawadhu kok. Gak zamane bro, gak zamane, paham ya? Lalu kemudian ta'dhimu sya'nil maj'ul bi an basyara bi wujudihi sukkana malakutih wa laqabahu bil khalifat qabla khalqih. Tujuan yang ketiga atau hikmahnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan manusia sebelum manusia diciptakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Tujuannya apa? Allah ingin memperkenalkan bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang tidak biasa. Dia perlu dia mempunyai posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah itu pamer. Allah itu pamer memiliki makhluk yang layak untuk dihormati. Contohnya misal Anda punya anak gitu. Anda punya anak lalu anak Anda pinter, Masya Allah, alim, ngajine tuntas, lalu kemudian doktor dan lain-lain. Apakah Anda sebagai bapak tidak bangga punya anak seperti ini? Pamer dong, flexing sedikit dong, kan gitu kan. Allah juga sama, ingin mengenalkan Nabi Adam, kalian para malaikat jangan menghina ini anak. Ini anak walaupun anak kemarin sore tapi luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan pangkat kepada Nabi Adam dan dzurriyyahnya yaitu manusia dengan sebutan khalifah, pengganti. Penggantinya siapa? Penggantinya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Untuk apa? Menegakkan hukum-hukum dan syariatnya Allah. Jadi PNS-nya Allah. Pegawai negeri Gusti Allah, maka dipamerkan. Makanya nek pengangkatan PNS itu kan diacarakan, bahkan syukuran dan lain-lain gitu kan. Itu aja pangkatnya nggak jelas seperti itu aja syukuran, apalagi ini khalifah. Ya, penggantinya Allah di muka bumi untuk menegakkan syariatnya Allah, perlu dirayakan. Paham ya sampai seperti ini? Pun. Dan yang terakhir
bayan annal hikmah taqtadi ma yaghlibu khairuh fa inna tarkal khairal katsir li ajli syarril qalil syarrun katsir. Yang keempat, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan manusia sebelum mereka diciptakan di hadapan para malaikat? Tujuannya adalah walaupun sejelek-jelek manusia, tapi hikmah Allah jangan sampai dikalahkan dengan sedikitnya jeleknya manusia. Tadi dikatakan bahwasanya para malaikat pesimis dengan adanya siapa? Manusia. Mereka nanti akan saling membunuh, mereka akan merusak bumi seisinya. Maka yang dilihat tuh jangan sisi negatifnya tok, yang harus dilihat sisi positifnya manusia. Manusia itu sisi positifnya banyak. Jangan hanya karena sisi negatif yang sedikit akhirnya kita meninggalkan sisi positif yang banyak. Ngapunten, biasanya ada orang, kita punya muamalah dengan orang ini masya Allah speknya luar biasa, dalam organisasi sangat ini istilahnya kalau bal-balan itu bongkok ya, bongkok tim. Paham sampean ya? Orang ini luar biasa, kalau nggak ada orang ini tim tidak menjadi hidup. Tapi dia punya kejelekan, apa itu? Tukang ngapusi misalnya. Maka orang yang seperti ini jangan sampean sentang, jangan sampean buat kejelekannya, cuman gampang berbohong itu aja. Kalau dia kalau masalah uang teliti, kalau masalah manajemen luar biasa, lalu disiplin wape, maka kebaikan-kebaikan ini harus dilihat. Jangan negatifnya yang satu tapi kebaikannya yang 100, semuanya menjadi hilang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengikhbarkan kepada malaikat, iya benar, manusia itu pasti nanti potensinya saling membunuh, potensinya akan merusak bumi, tapi jangan salah, kebaikannya juga banyak. Kita lanjutkan. Jadi bahwasanya kita sampaikan tadi, ya, kalau ada sesuatu
yang ada negatifnya padahal positifnya banyak, itu secara kaidah tidak boleh meninggalkannya, ya. Walaupun ada sedikit yang jelek jangan sampai ditinggalkan. Beliau menganalogikan kaqad'il udwi alladzi fihi akalah syarrun qalil wa salamatu jami'il badan khairun katsir. Falau lam yuqta' dzalikal 'udhu sarat tilkal afah ila jami'il badan wa addat ilal halak alladzi huwa syarrun katsir. Contoh logisnya adalah ketika ada seseorang sakit yang mana penyakit tersebut itu akan menggerogoti kesehatan seluruh badan. Ngapunten, biasanya orang diabetes lalu kemudian punya luka yang tidak bisa disembuhkan, harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi, yang terjadi apa? Merembet. Maka kalau Anda, waliyadzubillah, semoga semuanya sehat walafiat, ya. Kalau ada orang punya kaki sudah bosok, ya, lalu kemudian tidak segera diamputasi, dia mau mempertahankan kakinya, namanya bunuh diri apa tidak? Bunuh diri. Maka itu sama. Allah Subhanahu wa taala tahu potensi manusia merusak bumi, potensi manusia untuk saling membunuh di muka bumi ini besar. Tapi lihat, kebaikannya banyak. Dengan adanya manusia, eksistensi bumi menjadi ada, bumi menjadi damai, bumi ada aturan, bumi didatangi oleh para nabi dan para rasul. Baik apa tidak? Ya baik. Makanya di sini Allah juga mengajarkan hal seperti itu. Lalu kemudian qalu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah ingin menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah, penegak syariat Allah di muka bumi, apa jawaban para malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat langsung bertanya. Di sini bertanyanya malaikat seperti apa? Di sini disebutkan istiksyafan amma khafiya alaihim minal hikmah la'tiradan wala ta'nan fi bani adam ala sabilil ghibah. Para malaikat bertanya seperti ini bukan karena iri dengan manusia, bukan karena iri dengan Nabi Adam, tapi mereka pengen tahu apa hikmahnya Allah mau menciptakan bangsa manusia. Padahal sebelumnya bangsa jin yang diciptakan lalu kemudian dititahkan oleh Allah untuk ngatur bumi saja juga gagal. Gagalnya apa? Saling bunuh-membunuh, merusak bumi. Lah ini kalau menciptakan manusia kira-kira sama apa enggak gitu maksudnya para malaikat. La'tiradan 'ala Allah. Mereka tidak menentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan wala ta'nan fi bani Adam 'ala sabilil ghibah. Dan tidak mencela manusia dengan cara ghibah, ngomongno eleke manusia. Ndak ada perasaan seperti itu. Itu nek manusia ya mungkin. Oh iso sih cah iku sing dadi ketua, ora aku wae kan gitu kan. Lah itu manusia, tapi malaikat kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah yang namanya nentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat, mereka nderekake ngestokake dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah pertanyaan ini muncul karena mereka kepo, pengen tahu apa hikmahnya Allah menciptakan manusia. Pertanyaan mereka, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ya Allah, apakah engkau nanti akan menciptakan makhluk yang mana makhluk tersebut nantinya yufsidu fiha, akan merusak muka bumi ini. Bagaimana manusia merusak bumi ini? Bil ma'asi bimuqtadal quwwah asyahwaniyah, yaitu cara merusaknya manusia itu adalah dengan kemaksiatan. Dan maksiat ini sumbernya dari mana? Syahwat, mengikuti hawa nafsu. Karena pengalaman para malaikat melihat jin itu sama, cara merusaknya mereka di bumi ini dengan apa? Maksiat. Dan yang lagi wayasfikud dima, dan mereka juga saling membunuh. Lah saling membunuh ini kenapa terjadi? Bimuqtadal quwwatil ghadabiyah, karena saling terjadi emosi,
saling marah-marahan. Wong nek sekedarung nesu-nesunan, musuh-musuhan. Nah, nek ora ana aturan iku iso paten-patenan. Jadi yang disebutkan itu cuman apa? Yasfikut dima. Apa namanya? Membunuh, padahal maksiat-maksiat yang timbul daripada rasa marah itu kan banyak. Contoh misalnya iri itu juga karena marah, nggak terima. Lalu kemudian apalagi ngaplok wong itu juga karena marah. Nah, ini pengalaman malaikat melihat bangsa jin dulu yang menguasai bumi sifatnya sama seperti itu. Nah, lalu kemudian wa ta'biru 'anil qatli bi safki dima lima annahu aqbahu anwa'il qatl. Kenapa Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat memilih redaksi bahwasanya manusia itu saling mengalirkan darah, mereka akan saling membunuh karena itu adalah dosa pembunuhan yang paling besar. Nek ada orang membunuh orang lain tanpa ada peperangan itu namanya membunuh secara sepihak. Tapi kalau yasfikut dima itu saling membunuh. Maka yang terjadi orang yang dibunuh maupun orang yang membunuh itu ternyata dua-duanya juga ada keinginan untuk membunuh lawannya. Jelek apa tidak? Jelek. Kalau ada orang terbunuh misal karena dia dirampok atau karena dia dimaling, dijambret, itu mungkin yang dijambret ini adalah korban, tidak ada keinginan untuk membunuh si penjambret. Tapi kalau sama-sama emosiannya, sama-sama pengen saling membunuhnya walaupun dia jadi korban, jelek apa tidak? Jelek. Makanya dalam bahasa hadis al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh korban dua-duanya di neraka. Ditanya sama Rasulullah, kalau orang yang membunuh tidak masalah, kami paham pasti masuk neraka, itu logis. Tapi kalau orang yang dibunuh korban kok masuk neraka, itu logikanya gimana ya Rasulullah? Jawabannya apa Rasulullah? Ya karena dia pengen mateni dulur iki mau, dia pengen, hasratnya juga ingin membunuh, maka dua-duanya akhirnya ditetapkan di dalam neraka. Pun clear ge. Lalu sekarang pertanyaannya, malaikat mana yang berani nanya-nanya seperti ini sama Allah? Apakah itu aktornya malaikat Jibril? Apakah malaikat Mikael atau malaikat Israel? Di sini disebutkan wa qauluhu inni ja'ilun fil ardi khalifah imaun ila anna malaikatal ardi humut ta'inun idzi dhanna la yastur illa mimman huwa fi ma'radi dzalikal mansib wa ahlus samawat mudabbiratun lil alamil ulwi. Ketahuilah dari kata-kata Allah ngendikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan mengangkat atau menciptakan di bumi ini seorang khalifah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sedang berbicara dengan siapa? Para malaikat yang menghuni bumi. Maka malaikat-malaikat yang bantah ini atau bertanya sama Allah ini, itu bukan malaikat langit, tapi malaikat yang ada di bumi. Karena mereka yang pegang kunci menjadi juru kuncinya bumi. Lah juru kunci kok diganti ujuk-ujuk rasanya kepiye kan gitu kan? Tiba-tiba dia ada seorang ketua yayasan tiba-tiba diganti sama orang lain tanpa ada prosedur misalnya. Emosi enggak tuh? Kalau manusia emosi, tapi kalau malaikat bertanya, kok iso ya aku diganti? Salahku apa kan gitu kan? Lah sementara malaikat-malaikat lain itu enggak ngurusi bumi gitu loh. Makanya pertanyaan ini, yang memunculkan pertanyaan ini bukan malaikat langit tapi adalah malaikat bumi. Lah kenapa malaikat bumi sampai berani bertanya seperti itu kan gitu kan pertanyaannya? Fama qalatil malaikatul ardiyah illa bimuqtadha nas'atihim allati hum 'alaiha min ghibtati mansibil khilafah fil ard wal ghirah 'ala mansibi mulkihim wa ta'abbudihim bima hum 'alaihi minat tasbihi wat taqdis. Para malaikat bumi sampai berani bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di atas bumi ini makhluk
yang akan melakukan kerusakan di bumi dan akan saling membunuh ya Allah. Lah pertanyaan ini muncul karena mereka juga ghibtah, iri. Jadi di dalam Islam itu ada iri hasud yang jelek, yaitu mengharapkan hilangnya nikmatnya orang lain. Tapi ada yang namanya ghibtah, iri yang baik, tidak menginginkan hilangnya nikmat orang tersebut, tapi kita berharap semoga Allah mendapatkan kenikmatan seperti yang dinikmati orang tersebut. Misal ghibtah itu seperti ini, ada orang Masya Allah cerdas, alim, ganteng, pinter, hafal Quran, sugih, semuanya perfect ya. Lalu si Iqbal Masya Allah ono kok koyo ngono kan itu kan. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan paringi kados napa panjenengan paringaken dumateng tiyang niku. Lah itu namanya ghibtah. Baik apa baik? Baik. Lah para malaikat juga sama. Mereka itu iri baik dengan manusia. Ayo lagi napa? Baru mau diciptakan saja sudah diangkat menjadi khalifah. Kami juga pengen punya makom yang seperti itu gitu loh. Maka pertanyaan itu muncul karena iri yang baik daripada para malaikat. Dan mereka juga ghirah, cemburu dengan pangkat kemalaikatan mereka dan pangkat ibadah mereka. Karena selama ini bumi waktu itu ya, juru kuncinya siapa tadi? Para malaikat. Setelah para jin, juru kuncinya bumi siapa? Para malaikat. Selama mereka menjabat menjadi khalifah, bumi menjadi makmur apa enggak? Makmur dengan apa? Ibadah. Banyak di sana-sana malaikat baca tasbih, takdis, mensucikan Allah, ibadah kabeh. Bumi ini semuanya ibadah. Lah kok ujug-ujug diganti sama orang yang potensinya masih ya. Itu namanya ghirah, cemburu wajar itu wajar. Nah, maka di situ itulah yang menyebabkan para malaikat di bumi ini bertanya-tanya, kok Allah mau menciptakan bangsa manusia yang akan mimpin bumi ini. Wa amal i'tirad intinya seperti itu. Wa amal i'tirad ala fi'lil hakim man niza' fi sun'ihi inda hadratihi fa ma'fuun anhu li kamali hikmatihi ta'ala. Adapun mereka seakan-akan nantang Gusti Allah atau protes sama Allah, itu walaupun kurang adab, kurang toto sama Allah, tapi Allah itu akan mengampuni. Allah itu pangerten, mengerti dengan kondisinya para malaikat. Logika saja, wis mimpin bumi dicekel dengan baik ya, dimakmurkan dengan ibadah, tiba-tiba diganti dengan makhluk yang mana potensinya maksiatnya besar. Ya kalau mereka bertanya ya wajar gitu loh, bagi Allah itu wajar. Maka Allah maha bijaksana. Waqila, yang nanya ini bukan semua malaikat yang di bumi. Waqila inna haruta wa marut minal malaikah alladzina naza'u Adam. Yang tanya tentang ini itu katanya bukan semua malaikat bumi, tapi mereka adalah malaikat dua yang namanya Harut sama Marut. Carut marut nih loh. Wali ajli hadza ibtalahumallahu taala biidharil fasadi wasafkid dima. Maka karena mereka rodo sentimen dengan Nabi Adam, akhirnya Allah nanti diceritanya akan menguji Harut Marut, dikasih nafsu yang akhirnya dengan nafsu tersebut mereka keblinger membunuh orang lalu melakukan kerusakan, yaitu berupa mengajarkan ilmu sihir sama manusia. Terus maka di sini ditutup sama Syekh Muhammad Amin Al-Harari, fafham sirra qaulihi sallallahu alaihi wasallam ta'ish syamatata an akhika fayu'afihi Allah taala wa yabtalika. Hati-hati, jangan moyok, bahasa Jawa ojo moyok-moyok mundak ketemplok. Jangan kamu mencaci orang, jangan kamu menjelek-jelekan orang, maka ketika orang tersebut diselamatkan sama Allah, justru kamu yang akan mengenai cacianmu sendiri, kan gitu. Lalu yang terakhir, ada para ahli tafsir mengatakan malaikat yang protes ini adalah malaikat-malaikat yang dulunya apa? Arsalahallahu ta'ala nusratan lil mujahidin wasafkid dima ghairatan ala dinillahi wa syar'i, yaitu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membunuh bangsa jin yang merusak bumi ini. Mereka lupa, mereka sendiri lupa dengan dosanya apa? Dosanya mateni
bangsa jin. Lah saiki kok maido manusa sing arep padha paten pinaten. Ngoten. Wallahu a'lamu bishawab. Nanti kita akan lanjutkan di qoulihi ta'ala wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء على الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.